Bulan suci Ramadan selalu ditunggu kedatangannya oleh umat Islam karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Banyak umat muslim di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk mencari kebaikan di bulan suci Ramadan. Puasa merupakan ritual yang telah melekat di bulan Ramadan dan menjadi sebuah tradisi dalam hal mendekatkan diri dengan Tuhan secara lahir dan batin. Nilai kesakralan puasa di bulan Ramadan tampak lebih tinggi dibandingkan ritual-ritual dalam keagamaan lainnya. Karena puasa seolah meruntuhkan dinding penghalang sekaligus mendekatkan jarak antara seseorang dengan Tuhannya melalui puasa. Tak hanya ibadah puasa saja yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi ada juga beberapa tradisi atau kegiatan yang hanya dilakukan selama bulan Ramadan. Seperti ngabuburit, yaitu tradisi masyarakat yang sedang berjalan-jalan mencari makanan sebelum berbuka puasa. Selain itu, ada pembagian takjil kepada masyarakat di pinggir jalan ataupun di masjid-masjid. Buka bersama dan sahur bersama pun menjadi bagian yang tidak terlupakan saat bulan Ramadan. Tentu saja sangat senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Konsekuensi logis dari banyaknya hadis yang menerangkan keutamaan-keutamaan bulan ini. Senang karena bulan Ramadan kan penuh dengan berkah, apalagi pahala-pahala berlipat ganda. Tapi juga sedih karena lagi ada COVID-19. Namun, menjalankan ibadah puasa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah ritual dan ibadah Ramadan di Indonesia ditiadakan sesuai dengan keputusan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Agak sedih karena kita kan kehilangan banyak momen, apalagi momen berkumpul sama teman-teman. Bulan Ramadan juga seringnya kan bukber gitu. Perasaan saya sedikit sedih, tapi ya namanya cobaan lah ya. Nano-nano ya, seneng iya, sedih juga iya. Seneng karena alhamdulillah masih diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tapi juga sedih karena gak bisa melakukan aktivitas sebagaimana Ramadan biasanya, seperti bukber, taraweh, dan juga tadarus, yang itu lebih terasa siarnya ketika kita laksanakan bareng-bareng gitu. Memang aspek ibadahnya dapat, tapi aspek siarnya itu menurut saya kurang gitu. COVID-19 pun mengubah aktivitas para umat muslim di bulan Ramadan. Hampir semua aktivitas seperti bekerja, belajar, berdakwah, berdagang, dan bahkan berpolitik dilakukan secara daring atau virtual. Kalau puasa tahun lalu itu saya pergi ke pasar sore hari, memburu takjil di sana. Dan kalau tahun sekarang itu biasanya saya mengikuti kajian keagamaan di masjid terdekat. Sholat tarawih salah satunya karena ada pandemi ini, masjid-masjid jadi dilarang kan buat sholat jamaah. Di situ bukber sama teman-teman di luar. Ya itu aja sih. Bulan Ramadan kali ini pun dianggap sebagai bulan Ramadan yang paling menyedihkan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kesedihan akan hal ini, di mana kegiatan seperti sholat tarawih, buka bersama, sahur bersama, dan seluruh kegiatan yang menimbulkan keramaian tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 ini.
sholat 5 waktu ataupun tarawih tetap kita laksanakan, tapi untuk internal aja, yaitu takmir, security, dan juga petugas kebersihan. Kemudian tiap sore kita juga membagikan iftar untuk mereka yang membutuhkan dengan cara kita yang mendatangi mereka, bukan kita mengumpulkan mereka ke masjid sehingga terjadi penumpukan massa. Kalau menurut saya itu termasuk sudah salah satu strategi buat mengatasi dan mengurangi wabah corona ini bagus. Tapi juga pemerintah harus tahu gimana strategi dan solusi yang tepat. Jadi kalau ya soalnya mau melarang menghimbau masyarakat muslim untuk tidak tarawih, tapi juga gimana ya yang lain-lainnya itu juga dipikirin gitu loh. Terus kalau mengadakan sahur dan buka bersama itu juga kalau soalnya benar-benar nggak diadain tuh juga bagus, soalnya kan benar-benar pandemik ini menghimbau buat masyarakat tidak di halayak ramai biar mengurangi dan membatasi social distancing itu kan, pokoknya intinya gitu. Terus kalau menurut saya ya itu tadi bagus aja gitu anjuran dari Kementerian Agama buat menghimbau masyarakat muslim seperti itu gitu. Tapi kalau di daerah saya itu sebagian masih ada yang kayak tarawih gitu juga masih, terus tapi kalau sahur terus buka bersama halayak ramai udah enggak. Tapi kalau tarawih masih ada. Cuman kalau dari keluarga saya sendiri, karena kita benar-benar mau menghimbau, maksudnya menaati peraturan dari pemerintah kan, jadinya ya udah benar-benar di rumah. Dari sudut pandang kita sebagai seorang muslim, kita menempatkan Kementerian Agama atau pemerintah itu sebagai ulil amri, karena mereka memiliki akses yang lebih terhadap data dan fakta di lapangan, sehingga lebih tahu apa kebijakan yang sebaiknya diambil. Dan juga konsep dalam kaidah usul fiqh yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari madorot atau kerusakan itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Lebih dekat dengan keluarga, soalnya kan pada kumpul gitu nggak boleh keluarkan social distancing. Sama itu lebih sering buat bersih-bersihkan, bantu keluarga, bantu orang tua maksudnya di rumah. Ibadah puasa di tengah wabah COVID-19 membuat seluruh umat kembali merenung dan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Seluruh umat manusia akan kembali menyadari ketidakberdayaannya sebagai manusia dengan adanya ancaman penyakit dan kematian yang bisa datang kapan saja. Walaupun begitu, semua umat muslim harus tetap menjalankan ibadah puasa dengan sukacita dan penuh harapan serta doa agar wabah COVID-19 segera menghilang. Dan buat teman-teman, mohon ya dengerin himbauan pemerintah buat untuk sementara hindari keramaian, hindari perkumpulan. Terus kalau buat taraweh, sholat jamaah di masjid itu untuk sementara kita lakuin aja di rumah. Apalagi ini tuh buat kepentingan kita sendiri, buat menjaga diri kita masing-masing. Jadi buat kalian jangan bandel, dengerin himbauan apapun dari pemerintah.